pemerataan. Nah ini, jadi ketika kita sampai pada situasi yang ini ya tadi ya, dan tadi berbagai hal yang terkait dengan risiko tadi ya. Apa prinsip universal health coverage, dan bagaimana skenario pelaksanaan BPJS tadi? Siapa yang untung secara ekonomi dan juga geografis ya? Ini. Kemudian bagaimana usulan tadi yang kita akan masuk pada usulan. Ini Mas tadi melompat jauh nih. Jadi kita akan sini. Ya. Ya. Pernah lihat box ini ya, sering ya, kira-kira ya. Ya. Jadi ketika memahami kota ini, prinsipnya itu kan ada, ini kan population who is covered, artinya apa nih? Ya, yang di cover kan sering kita dengar 150 juta orang Indonesia sudah tercover BPJS, betul nggak? Sudah cukup pernyataan itu? Ya, sekarang dari 150 juta itu bagaimana yang mereka dapat, sama atau tidak? Ya kan, ini baru ngitung ini loh. Tapi juga ini bagaimana nih? Bagaimana untuk mengurangi cost sharing and fees? Ya. Dan cost sharing itu tidak hanya masalah medik, tapi juga transportasi loh. Paham saya? Kalau di daerah Kupang itu nggak ada operasi jantung, kan harus pergi ke Jakarta. Itu ada cost lagi kah? Transportasi dan macam-macam. Ya. Kemudian juga di sini, apa pelayanan yang di cover? Nah, sehingga ketika bicara mengenai pelayanan yang di cover, itu Anda percaya nggak orang-orang dari Aceh, sering ke Aceh Pak, teman-teman Aceh ya, itu udah terbukti orang Banda Aceh lebih banyak tercover dibanding orang dari Takengon atau dari Simelu, betul nggak? Atau dari Bener Meriah gitu. Ya, siapa yang untung tadi? Iya, karena apa? Aksesnya mudah, jadi masalah akses ini dan ketersediaan tenaga dan rumah sakit di sana. Kemudian juga yang masih sangat sulit diatasi itu karena memang asuransi itu hanya membayar biaya rumah sakit. BPJS atau jaminan tidak membayar ongkos transportasi, enggak. Juga menunggu di rumah sakit itu juga mahal loh. Untuk beli makanan, yang jaga tidak bekerja, kan orang-orang miskin gimana? Mereka cenderung nggak punya tabungan tuh. Ya mungkin dibayari ongkos rumah sakitnya, tapi kalau makanannya gimana? Menginapnya, akomodasi, cuci pakaian, transportasi, ini yang berat. Ini yang berat. Nah, apa? Ya, ya. Nah, makanya ketika bicara mengenai service yang di cover tadi, 150 juta itu sama nggak ini servisnya nih? Coba deh. Bisa kan? Kita terjemahkan. Ya. Oke, orang Medan paling banyak nggak? Sumatera Utara, ini tahu Sumatera Utara ya? Ya, itu mungkin sudah hampir semua tercover ya. Orang Medan segini, bisa nggak? Jumlahnya orang Medan berapa sih? 2 juta. Orang Sumatera Utara berapa totalnya? Enggak, Sumut berapa? Sumut? 10 juta Pak. Ya oke, 10. Jadi berarti Medan sini ya, kira-kira ya. Ini orang Medan, yang lainnya Sumut ya. Nah, Medan itu mungkin kotaknya seperti ini. Nah, mungkin ini saya kira-kira aja ya. Ini Medan. Ya. Kemudian orang Simelu, tahu ya? Mungkin cuma sedikit segini ya, Simelu. Kan dia dapatnya nggak sebanyak Medan nggak? Mungkin cuma segini. Bisa nggak? Paham saya? Ya, ini Simelu, karena dia tidak bisa semuanya dapat. Medan udah lumayan nih, tapi orang Jakarta mungkin lebih tinggi lagi tuh, ya. Karena tadi servisnya itu banyak di Jakarta. Kemudian orang mana yang Sipulga barangkali itu lebih banyak dibanding Simelu mungkin segini. Ya. Paham kan Anda? Nih. Nah, ini artinya apa artinya nih kalau Anda lihat seperti ini?
Jadi mengapa? Karena JKN diterapkan pada situasi pemerataan yang belum baik pada ketersediaan tenaga dokter dan tenaga kesehatan antar wilayah. Ini Aceh aja sangat mencolok ya, antara Banda Aceh di atas dengan Singkil Tanggeon di tengah-tengah itu luar biasa. Kemudian juga ketersediaan rumah sakit itu juga sangat berbeda antar daerah. Kelas A dan kelas B itu di Indonesia itu sebagian besar di Jawa. Oke ya. Kemudian penggunaan model klaim inasi biji tadi, ini yang membuat masalah juga, karena yang dekat dengan rumah sakit yang kelas A, kelas B itu yang paling bisa ngeklaim yang paling tinggi. Ya. Dan ini semua menimbulkan risiko tidak meratanya apa yang didapat. Ini gambarnya seperti ini. Jadi bukan kotak yang sama loh di Indonesia ini. Kalau kita rinci ya jadi kayak begini. Nah, apa? Paham ya? Nah, bagaimana di masa mendatang ini? Nah, ini ada skenario yang kita sebut sebagai optimistik sama pesimistik ya. Nah, apa? Iya. Nah ini misalnya kita bandingkan DIY dengan NTT. NTT daerah apa? Maju atau belum ya? Ini belum maju. Jogja udah maju nggak? Ya udah. Ini optimis di tahun 2019 itu antara Jogja dan NTT itu bertemu di satu titik ya, UNC. Betul nggak? Jogja mungkin bisa nggak nih? Bisa. Sekarang mungkin bisa. Sampai ini bisa. Tapi NTT gimana? Nah ini skenario pesimis. Wah, Jogja cepat sini. NTT maju tapi nggak secepat Jogja. Akhirnya apa? Gapnya malah bisa melebar. Paham maksud saya? Ya. Karena Jogja itu bisa sekarang semuanya bisa tersedia di sini misalnya. Ya. Semua, bahkan dokternya dulu nggak ada dokter jantung, sekarang ada banyak. Nah, terus ya apa? Berkembang terus di sini. Nah. Semakin banyak rumah sakit swasta di sini. Di Medan juga sama toh. RS swasta banyak nggak? Banyak. Berapa jumlahnya? Nah. 25 ada? 20 lebih. Ya, yang ikut kontrak BPJS tambah banyak nggak? Ya. Ini. NTT cuma tambah 1. Jadi bisa nggak seperti ini? Jadi kita proyeksikan di tahun 2019 itu situasi seperti ini, karena udah kita bisa proyeksikan ini cepat Jogja. Nah, Anda yang mana nih? Menurut Anda yang kira-kira terjadi itu yang ini atau yang ini? Ini atau yang itu? Sorry. Apa? Yang ini ya? Bukan yang itu? Bukan yang itu? Bukan. Yang ada yang yang pesimis yang mungkin terjadi. Jadi probabilitasnya kami juga menyatakan ini yang lebih banyak mungkin terjadi dibanding skenario yang optimis. Apa? Ya, betul. Akreditasi juga macam-macam. Kemudian juga FKTP juga ketersediaan dokter itu juga mengaruhi pendapatan vaskesnya toh. Itu juga tidak pro mereka yang di tempat terpencil. Jadi kita melihat, Anda sepakat nggak kalau saya umpamakan begini ya? Kemudian yang di bawah itu orang-orang ya, provinsi-provinsi ya. Ya, orang Jawa, provinsi Jawa di Jogja itu punya apa galah-galah yang canggih itu ya untuk mengambil. Tapi teman-teman di NTT itu nggak punya galah ya. Apa? Ya. Kemudian harusnya jatahnya NTT di atas diambil juga sama orang Jogja. Paham ya? Di NTT itu ada sisa dana PBI, Pak. Sisa di sana karena kurang dokter ya. Di sini kurang. Dana BPJS itu istilahnya itu rugi lah. Nah, bisa nggak orang NTT itu seperti jatahnya NTT dipakai orang Jogja? Itu terjadi. Ya. Ini. Oke. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan ini? Ini terakhir nih. Nah, ini apa nih? Nah, ini kita harus lihat dalam pembiayaan tadi, itu rekomendasi dalam pembiayaan tadi ya. Nah, ini.
Kalau kita lihat, ya, rumah sakit selama berapa tahun terakhir ya, ini tahun 2012 ini yang tambah banyak rumah sakit swasta for profit. Dan yang for profit ini, di mana tempatnya? Jawa. Dan kota-kota besar, Medan juga banyak rumah sakit baru, saya yakin. Dan rumah sakit baru butuh apa? Spesialis. Nah ini, kita bisa lihat, Jakarta di IY itu paling banyak spesialisnya kita nih. Sumatera Utara mana? Sumatera. Oh enggak ada, ini tidak dalam kita teliti ya, tapi oh ini ada. Masuk kecil, jadi Sumut pun kekurangan ya, betul ya. Apa? Iya, iya. Kasihan mereka, betul, kasihan. Dan itu galah mereka nggak ada, Pak. Atau iya, atau nggak ada. Ini galahnya tinggi-tinggi kali. Oke. Nah ini. Kemudian juga tadi Pak, jangan menaikkan PBI. Kalau PBI dinaikkan itu juga akan tambah sisa lagi untuk bayari mereka yang ada di sini. Nah ini. Jadi tadi tingkatkan premi asuransi untuk kelompok ini. Pakai asuransi Pak, pakai hitung-hitungan tadi. Ya kalau perlu berapa ratus ribu atau berapa juta, kalau misalnya harus ya, karena memang mereka yang terkutip merugikan. Dan mereka kaya loh, kalau yang dinaikkan yang VIP aja, atau kalau perlu hanya dua aja, kelas 3 sama yang kelas 1, dua aja. Yang kelas 3 lebih murah, yang kelas 1 berapa puluh kali lipat. Nah, ini. Tujuannya mengurangi rasio klaim tadi. Okay. Kemudian nah ini yang tadi, bagaimana kita bikin pagar-pagar di BPJS, karena masih ingat tadi pool tadi ya, kan kita single pool ya, jadi uang itu dicampur dalam satu pool. Nah bisa nggak kita bikin pagar-pagar kayak begini? Tahu ya, pagar itu kayak ini, jadi kayak kompartemen ya, dikasih sekat-sekat itu ya. Sehingga kita tahu uang masuk yang ke PBI itu berapa, kemudian keluarnya berapa, yang merah itu ya. Dari kelompok ini biru masuk berapa, keluar berapa, hijau keluar berapa ini. Paham kan? Artinya single pool ya. Tapi dalam pool tadi dikasih pagar-pagar tadi, kasih apa? Ruang-ruang sekat-sekat tadi. Sehingga kita tahu akuntabilitasnya tadi. Oke. Mana? Ada pertanyaan?